Hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Pada prinsip Archimedes, sebuah benda akan mengapung dalam fluida jika massa jenis suatu benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jewett 2009. Massa jenis merupakan salah satu sifat dari suatu zat karena setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Giancoli 2001. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dengan rumus FA sama dengan PFG. Keterangan. FA adalah gaya ke atas. V adalah volume benda yang tercelup. P massa jenis zat cair. G adalah percepatan gravitasi, keadaan benda saat berada dalam fluida. 1. Benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. 2. Benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. 3. Benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar, hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif perilaku dinamis zat alir, cair, dan gas dalam ruangan ataupun saluran berdinding pada padatan seperti pipa. Banyak cara kerja peralatan teknik di dunia industri dilandasi oleh penerapan konsep ini, seperti sayap pesawat terbang, cerobong asap, penyemprotan racun serangga, tabung pitot, tabung penturi, karburator, kapal layar, tangki bocor, dan lain sebagainya. Di sisi lain, analisis perilaku dinamis zat alir sangat masih dijumpai dalam peralatan teknik untuk kegiatan produksi di industri, seperti perilaku bahan bakar mesin selama mengalami perubahan bentuk ke bentuk yang lain, perilaku air untuk pertukaran kalor selama proses pendinginan mesin industri karena kondisi overhead, kalor berlebihan selama proses produksi, dan lain sebagainya. Karena keterpakaian konsep ini di bidang industri atau rekayasa sangat luas, maka konsep ini sangat perlu dan penting dipelajari, baik melalui pembelajaran di ruang kelas, teori, maupun di ruang laboratorium melalui praktek, berupa kegiatan eksperimen.
menggunakan rumus P tambah 1/2 P V tambah PGH sama dengan P2 tambah 1/2 PV per 2 tambah PGH per 2. Keterangannya, P adalah massa jenis fluida. G adalah percepatan karena gravitasi. P1 tekanan pada ketinggian 1. P1 kecepatan pada ketinggian 1. H1 adalah ketinggian 1. P2 adalah tekanan pada ketinggian 2. V2 kecepatan pada ketinggian 2. H2 adalah tinggi pada ketinggian 2. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat disimpulkan dengan P keluar sama dengan P masuk. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan eksternal yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, dan tekanan pada setiap titik pada fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Dengan rumus F1/A2 sama dengan F2/A2. Keterangannya, F1 adalah gaya di penampangan 1. F2 adalah gaya di penampangan 2. A1 adalah luas penampangan 1 dan A2 luas penampangan 2. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media pengantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Di mana fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur. Tekanan oli yang besar diperlukan untuk mendapatkan tenaga yang cukup besar untuk membuat sistem hidrolik dapat bekerja secara maksimal. Bab 2. Hasil pengujian sensor fotodioda dilakukan dengan mengukur tegangan keluaran dan nilai cacahan biner ADC-nya. Pengujian ini dilakukan dengan cara memvariasikan jarak antara sensor dan LED mulai dari jarak 1 cm sampai 9 cm dan divariasikan setiap 0,2 cm. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan letak sensor di atas permukaan benda yang terapung menggunakan voltmeter digital merek Metrahit 14. Dari 3 kali pengukuran diambil rata-ratanya. Untuk pengukuran data ADC dilakukan sebanyak 3 kali. Pengukuran untuk mengurangi galat atau kesalahan dalam pengukuran dan diambil rata-ratanya untuk disajikan ke dalam tabel. Data ADC 10 bit dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Data ADC sama dengan VIN per VREF dikali 1023.
dengan Vin adalah tegangan dari sensor. VRF adalah tegangan referensi ADC. 1023 adalah nilai pengali ADC 10 bit. Hasil pengujian karakteristik sensor fotodioda terhadap perubahan jarak disajikan dalam bentuk grafik. Grafik tersebut menyatakan hubungan antara jarak dan tegangan keluaran dari sensor fotodioda yang diperoleh pada penelitian ini. Tegangan keluaran dihitung mulai dari jarak 1 cm sampai 9 cm dan divariasikan setiap 0,2 cm. Grafik hasil pengukuran tegangan keluaran sensor fotodioda ditunjukkan pada gambar merupakan grafik hubungan antara tegangan terhadap jarak dari pengujian sensor fotodioda. Hasil pengujian sensor pada penelitian ini menghasilkan hubungan yang linear dengan persamaan Y sama dengan min 0,280 X plus 5,5026 dan R akar kuadrat sama dengan 0,974, di mana Y merupakan variabel tegangan yang diukur dan X merupakan variabel jarak, sedangkan R adalah koefisien korelasi antara input dan output dari sensor. Nilai R sebesar 0,974 hampir mendekati 1, menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel. Dengan semakin kuat hubungan antara input dan output sensor, maka semakin linear sensor Wilden 2000. Sedangkan variabel sama dengan min 0,280 X plus 5,26 menginformasikan bahwa sensor ini mengonversi setiap perubahan tegangan sebesar 1 volt menjadi perubahan jarak sebesar kira-kira 0,280 cm. Jadi, sensitivitas sensor pada penelitian ini adalah 0,280 cm. Pembahasan. Hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Pada prinsip Archimedes, sebuah benda akan mengapung dalam fluida jika massa jenis suatu benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jawed tahun 2009. Massa jenis merupakan salah satu sifat dari suatu zat karena setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Giancoli tahun 2001. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair adalah hidrometer. Prinsip kerja dari hidrometer yaitu semakin rendah kerapatan zat tersebut, maka hidrometer akan semakin tenggelam. Giancoli 2001. Namun keberadaan hidrometer terbatas hanya untuk keperluan industri dan penelitian laboratorium, sehingga pengukuran nilai massa jenis masih banyak menggunakan metode konvensial, menghitung massa dibagi volume, dan dengan menerapkan hukum Archimedes. Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin pesat baik di dunia riset maupun di industri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya teknologi dan penelitian yang telah diciptakan oleh mahasiswa serta ilmuwan di negeri ini. Kemunculan piranti elektronik yang dapat diandalkan sebagai pengukuran dan merekam banyak parameter seperti microcontroller dan sensor dapat digunakan untuk mengembangkan cara pengukuran massa jenis zat cair. Pada penelitian ini telah direlasikan alat ukur massa jenis zat cair berdasarkan hukum Archimedes menggunakan sensor
fotodioda sebagai pendeteksi kenaikan tinggi benda terapung. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari berupa 1. Kapal selam. Pada kapal selam terdapat tangki yang jika di darat ia terisi udara sehingga ia dapat mengapung di permukaan air. Ketika kapal dimasukkan ke dalam air, tangki ini akan terisi air sehingga kapal dapat menyelam. Kapal selam beroperasi menggunakan hukum Archimedes. Melayang, mengapung, dan tenggelam kapal selam tergantung pada daya apung kapal. Daya apung tersebut dikendalikan oleh tangki pemberat yang ditemukan di antara lambung dalam dan luar kapal selam. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya. 1. Mekanika adalah cabang ilmu yang menelaah hal-hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan. Fluida adalah zat yang berada dalam keadaan cair, liquid, dan gas. Kedua, hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Suatu benda dikatakan mengapung apabila benda air, suatu benda dikatakan melayang apabila P benda sama dengan P air, dan suatu benda dikatakan tenggelam apabila P benda lebih kurang dari P air. Contoh penerapan hukum Archimedes yaitu pada kapal selam. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida dan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan eksternal yang diberikan cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, dan tekanan pada setiap titik pada fluida akan meningkatkan sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan dan pemindahan daya dengan menggunakan media pengantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan, seperti pada prinsip kerja dongkrak hidrolik. Sarannya: 1. Menambah referensi yang berhubungan dengan mekanika fluida. 2. Menambah pemahaman tentang mekanika fluida. Yang ketiga, harus lebih memahami konsep materi agar sangat mudah menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.